siang Pak Faza, perkenalkan, nama saya Wilson Gomez, saya dari kelompok satu dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan project closure dari kelompok kami, yaitu rancang bangun website Mikrotas Joplink. Scroll. Di sini ada anggota kelompok kami, ada saya sendiri sebagai project manager, kemudian ada bisnis sistem analis atau AI engineer kita yaitu Rafli Ahmad Juliana, kemudian ada backend developer kita yaitu Haris Alfarizi, ada front end dan UI UX designer kita yaitu Karolius Renaldi Tarigan, dan yang terakhir ada QA engineer yaitu adalah Malvin Gunawan. Next. Nah, mulai dari yang pertama, di sini ada nama project kami yang sudah disebutkan tadi, namanya adalah Rancang Bangun Website Mikrotas Joplink. Untuk project stakeholder-nya sendiri ada, ini sama seperti tadi, cuman di sini ada klien. Kliennya itu adalah Universitas Multimedia Nusantara atau perwakilan UMKM. Dan buat project timnya di sini sudah disebutkan tadi di atas. Oke, selanjutnya masuk ke bagian Project Completion Confirmation. Jadi dengan adanya dokumen ini, kami telah mengonfirmasi bahwa seluruh ruang lingkup atau skop dari proyek kami itu telah diselesaikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Project Management Plan atau PMP sebelumnya. Jadi platform kami itu telah berhasil dikembangkan dan mengimplementasikan secara fungsional. Fitur-fitur utamanya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada algoritmik matching system, yaitu algoritma untuk merekomendasikan pekerjaan kepada para mahasiswa. Yang kedua ada digital escrow system dan payment gateway-nya, yaitu sistem penahanan dana agar aman. Yang ketiga itu ada automated AI review, jadi sistem audit otomatis seperti cek plagiarisme, kesesuaian pekerjaan, dan format untuk hasil kerja. Yang terakhir ada cloud computing deployment. Jadi aplikasi telah di-hosting menggunakan infrastruktur Google Cloud Platform atau GCP untuk menjamin stabilitas dan skalabilitas dari aplikasi kami. Untuk klien perwakilan inkubator bisnis UMN atau UMKM juga telah melakukan user acceptance testing atau UAT dan menyetujui bahwa hasil akhir perangkat lunak ini memenuhi standar kebutuhan fungsional dan non-fungsional proyek kami. Kemudian di bagian handover, sebagai bagian dari penutupan proyek, tim pengembangan kami sudah menyerahkan aset-aset berikut kepada pihak klien dan administrator operasi. Yang pertama itu ada kode sumber atau source code, di mana itu merupakan akses penuh pada repository GitHub atau front-end dan back-end berbasis Laravel atau PHP. Yang kedua itu ada infrastruktur dan basis data, kredensial login administrator untuk Google Cloud Platform atau BCP, dan dashboard API Payment Gateway. Lalu yang ketiga ada skema arsitektur, mana itu merupakan dokumen entity diagram atau ERP. Itu merupakan arsitektur cloud dan panduan struktur database. Lalu yang keempat ada manual pengguna atau manuals, di mana itu dokumen panduan onboarding, model bantuan pelanggan atau frequent question, dan bantuan penyelesaian masalah transaksi untuk sisi admin. Kemudian di bagian dokumen finalization, dokumen-dokumen proyek ini telah disusun, disetujui, dan diarsipkan sebagai refleksi untuk pembayaran masa depan maupun audit operasional. Yang pertama itu ada project management plan atau PMP 1.0.0. Yang kedua ada system requirement dan diagram diagrams. Yang ketiga ada wireframe dan UI UX core type documentation. Yang keempat ada quality assurance dan test case report. Yang kelima ada project brochure, dokumen yang disebutkan dalam dokumen ini. Pada project evaluation measurement, evaluasi kinerja proyek kami juga berdasarkan 4 parameter utama, yaitu scope atau ruang lingkup yang dimana 100% dari work breakdown struktur atau WBS yang dilaksanakan telah tercapai tanpa adanya scope creep atau perluasan ruang lingkup yang tidak terkendali. Seluruh fitur inti, AI matching, escrow, AI review berjalan sesuai spesifikasi teknis. Kedua ada schedule to jadwal. Proyek diselesaikan dalam durasi kurang lebih 3,5 bulan atau 110 hari kerja, dapat sesuai dengan baseline pada schedule manajemen plan. Deployment ke cloud server diselesaikan tetap betul sebelum masa promosi berjalan. Tiga ada cost atau biaya. Proyek dikerjakan dengan tingkat efisiensi tinggi. Pengeluaran tetap berada di bawah plafon total budget besar 149.600.000 dengan penggunaan kontingensi reserve sama minim karena API, payment gateway, dan cloud server dapat dioptimalkan. Keempat ada kualitas, tingkat keberhasilan kelulusan atau PSAT pada skenario fungsional, security, dan AI testing mencapai 100%. Tidak ditemukan kata kritis atau critical bug.
pada alur pembayaran dana escrow saat UAT berlangsung. Lalu pada bagian performance evaluation as a team, secara keseluruhan, tim proyek kelompok 3 ini menunjukkan tingkat profesionalisme, adaptabilitas, dan kolaborasi yang sangat baik. Pada keruatan atau range, tim teknis, front-end, back-end, dan AI engineer menunjukkan sinergi yang kuat, terutama dalam mengintegrasikan 3 modul kompleks, yaitu AI, database, dan payment gateway, secara paralel. QA engineer juga sangat proaktif menemukan edge case dalam proses upload hasil tugas. Lalu pada area perbaikan, pada fase awal pengembangan, estimasi waktu untuk persetujuan dokumen API Payment Gateway sedikit meleset dari jadwal. Kedepannya, tim perlu meningkatkan komunikasi awal dengan vendor pihak ketiga agar integrasi tidak menjadi bottleneck. Untuk dokumen approval-nya, ini di prepare by Yeltsin, di approve tanggal 27 Agustus tahun 2026. Lalu ke appendix, ini tautan URL live production dari Microtrust Dublin. Lalu di bawahnya ada contribution table. Yang pertama untuk Wissam Gomez selaku project manager, yaitu menyusun keseluruhan kerangka PMP, estimasi anggaran atau bottom up, matriks resiko, jadwal proyek atau PDM, serta mengambil alih fungsi bisnis analis dalam hal validasi kebutuhan bisnis makro dan komunikasi strategis dengan inkubator UMN atau UMKM. Lalu yang kedua, Fermat Juliana, saya sendiri selaku business system analyst atau AI engineer, mengambil alih fungsi bisnis analis teknis untuk memetakan kebutuhan operasional UMKM menjadi fungsional requirement, merancang spesifikasi teknis untuk algoritma AI matching dan automated AI review, serta menyusun dokumen evaluasi pengadaan vendor. Lalu untuk yang ketiga, Harisa Faizi sebagai back-end developer, merancang arsitektur database relasional, mendefinisikan seluruh logika dan workflow keamanan escrow system, serta menyusun WBS dictionary untuk integrasi komponen API Payment Gateway dan Cloud Server. Lanjut ke Karolius Henaldi Tarigan selaku front-end atau UI UX engineer, merancang alur navigasi end-to-end, pengguna user journey diagram, menyiapkan wireframe, high fidelity untuk dashboard mahasiswa dan UMKM, serta menguraikan detail WBS antarmuka web. Yang terakhir, Malvin Gunawan selaku QA engineer, yaitu menyusun quality management plan, merancang skenario pengujian atau test case untuk fitur autentikasi, kecocokan AI, tes transaksi escrow, hingga validasi file, serta menetapkan standar kriteria UAT. Yang terakhir, dokumen history seperti ini. Seperti itu saja dari saya. Bisa dilanjutkan lagi oleh Wissam Gomez. Oke, mungkin sekian dari presentasi kami untuk Project Closure ini. Terima kasih, Pak.